Akhirnya satu yang membuat tersadar kalau fenomena tongkrongan Citayam menjadi pengingat bahwa hakikatnya kitalah yang abai dan lalai. Abdul Qadir, atau yang dikenal dengan Aap El Karimi di dalam dunia media sosial, lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Februari 1995. Aap El Karimi seorang magister arsitektur dari aktivitas menulis berkenalan dengan dunia konten yang menjadi awalan terjun di dunia konten kreator serta pemerhati media sosial sejak 2015 hingga kini. Fenomena remaja yang sedang demam SCBD atau Sudirman, Citayam, Bogor, Depok, dan CFW, Citayam Fashion Week, pada bulan-bulan ini menjadi pemikat perhatian Aap El Karimi. Selain ikut melihat langsung ke lokasi SCBD dan CFW, Aap El Karimi juga mengomentari fenomena tersebut di media sosial. Melihat fenomena ini yang banyak digandrungi oleh para remaja pada umumnya, membuat Aap El Karimi memberikan tanggapannya di media sosial terhadap fenomena tersebut, baik dampak positif dan negatifnya bagi remaja, serta apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dalam menjaga anak-anak yang sudah memasuki usia remaja. Nah, bagaimanakah cerita dan komentar Aap El Karimi? Simak langsung ceritanya di Ngopi. Ustadz, Ya, Bang Fauzi, ini lagi rame Ustadz, CFW, Citayam Fashion Week, tagline-nya Slebeo. Slebeo. iya di mana-mana tuh ada. Anak-anak SCBD, Ustadz tahu? Nah, Anak-anak SCBD, apa? Sudirman, Oh, Sudirman. Citayam, Bojonggede, Depok. Aduh. Udah sempet kesana belum? Belum. Saya udah lihat Ustadz. Saya belum. Ya saya memang belum. memang Tapi kalau viral dilihat sih emang tuh. lagi viral banget. Memang anak-anaknya kreatif ya, menunjukkan apa ya, pakai baju-bajunya macem-macem. Cuma kan akhir-akhir ini jadi nampaknya tunggangi begitu Ustadz ya, banyak komunitas-komunitas sehingga apa ya, ini ditakutkan begitu ya, selain tentunya mengganggu ketertiban di sana. Ustadz, Lalu lintas. Assalamualaikum. Ini Mas Aap El Karimi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini teman saya. Ini pegiat media sosial. Medsos. Saya TikToker mungkin ya. TikToker, content creator. Oke. Nah, kita langsung duduk aja sekaligus bahas Siap. ya soal Boleh, ini ya. boleh. Karena saya sempat lihat nih sosmednya, Instagramnya Mas Aap El Karimi juga bahas soal CFW Ustaz, Citayam Fashion Week. Tapi sebelumnya ini mau minum apa nih? Mau minum? Saya espresso aja. Espresso. 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 Oh, siap, Espresso. Jadi, Espresso apa espresso Ustadz- nih? Tetap kopi Toraja. Toraja. Raja Ustadz, Masya Allah. Dek, tahu nggak apa yang khas dari ngopi ini? Apa tuh tadi? Banyak warkop di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi ini spesial. Kenapa? Ngopinya selain minum espresso juga ngobrol perihal iman. Waduh, ngobrol perihal iman. Nah, kita mau ngobrolin juga tadi yang sempat kita Ya, bahas Ustadz ya. oke. Citayam Fashion Fashion Week. Week, iya, Sempat Mas Apel Karimi juga bahas di sosmednya saya lihat. Betul sekali. Menurut Mas sebenarnya seperti apa sih? Awalnya ini kan kayak apa ya, wadah platform untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Ya. Mantap lah ya dilihat Betul, ya. betul. Responnya juga positif. Sekarang belakangan ada pro dan kontra respon negatif karena mengganggu ketertiban dan juga adanya isu-isu LGBT yang muncul dalam gelaran Citayam Fashion Week ini. Jadi kalau saya kan tiap hari main TikTok ya. Main TikTok merhatiin media. Jadi SCBD atau Citayam Fashion Week ini kan awalnya itu bermula sekitaran April Mei mungkin ya. April Mei. Jadi kalau masih ingat itu dulu ada bocil ya yang diwawancara kan gitu ya. Berdua Bocil biasanya ya tuh. berdua kan biasanya diwawancara. Kemudian jawaban-jawaban mereka yang menarik, yang polos itulah yang punya unsur viral. Ya, jadi ditanya kemudian viral. Dulu itu ketika April Mei itu namanya itu bukan Citayam Fashion nggak ada itu. Jadi yang namanya itu wawancara bocil TikTok ya. Oh, Wawancara bocil TikTok. bukan iya. passion, bukan passion. Bukan wawancara Awal. bocil TikTok. Nah, kemudian saya tuh sempat ngomentari itu bikin video di TikTok 2 menitan ya. Itu di 29 Juni kemarin, bulan lalu, itu yang komentar sampai 10.000. Ketika kerumunan terjadi, barulah muncul tuh yang penunggang-penunggang. Oh, Gitu, jadi Ustaz. motifnya sebenarnya
konten. Konten, Ustaz. Teorinya kalau banyak gula itu Ada pasti gula, ada semut. Iya, betul. Jadi dari situ kemudian kita ngelihat satu fenomena keramaian, ya makin ramai, makin viral, disitulah datang banyak hal gitu. Kalau kita bicara ruang, itu kan seolah-olah kerinduan terhadap ruang terbuka. Ya dari masyarakat daerah. Karena di sana nggak ada tuh gitu. Nah, ketika dia nemuin satu kawasan ya, Taman Duku Atas ini enak nih. Kawasannya kan agak terpojok gitu ya. Bisa diakses dari Dekat kereta, stasiun. betul sekali. Di situ kemudian rame gitu. Viral, directnya by konten tetap gitu jadi kuatnya tuh narasinya di konten awalnya itu. Kenapa sih awalnya kan ini sebenarnya positif Ustadz ya, dan Mas Ape, faktor yang bikin ini kok ngarahnya ke sana gitu, makin banyak apa keanehan yang timbul gitu ya, malah bukan mau ngeksis, malah kalau Mas Betul. Ape bilang jadi krisis ini. Nah, karenanya hal seperti ini negara harus hadir. Inilah yang disebut fenomena. Ketika ada fenomena, maka harus disikapi secara positif. Secara positif yang dimaksud, loh, ini ada fenomena seperti dinyatakan tadi, kita butuh tempat terbuka untuk mengekspresikan apa keahlian kita. Nah, maka saya melihat bukan dilarang lagi, bukan dilarang, tapi diarahkan ke tempat yang betul. Ya, zebra cross aturannya. itu, ya namanya zebra cross, ada undang-undang lalu lintas, itu bukan untuk fashion show. Itu saja sudah Bukan, salah di situ. itu Ustadz. sudah salah. Maka negara harus hadir. Negara harus hadir ini jangan dibiarkan. Ya kan? Bagaimana caranya? Yuk, anggota DPR harus berembuk nih. Ini ada fenomena anak-anak kita nih. Ini generasi muda Indonesia yang akan menjadi penentu 20 tahun yang akan datang. Maka pikirkan, fasilitasi mereka. Ada juga anak Indonesia yang hobi berenang. Nah, ini ada anak Indonesia yang hobi main badminton. Itu alhamdulillah sudah ada fasilitasnya. Ini ada generasi baru nih. Hobinya seperti ini. Siapkan tempatnya, diberikan solusi. Jangan cuma dilarang, tidak diberikan solusi. Berikan solusi. Saya sangat setuju dengan Pak Wagub. Betul. Maka anak-anak kita harus diselamatkan dari budaya hedon. Kurang rasa malu. Apalagi laki-laki berpakaian perempuan. Itu kan penyakit, tidak boleh dibiarkan. Jangan kasihan hal yang salah kita jadikan konsumen untuk mengambil popularitas. Maka di sini kehadiran pemerintah harus betul-betul nampak. Sehingga anak-anak kita generasi bangsa ini bisa diselamatkan. Ya. Baik. Kita ngopi dulu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol. Ustadz, Mas Ap, Ngopi lagi. ngobrol perihal iman.